Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi P3K ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2024 ini. Jadi sampai dengan kemarin ya, di tanggal 1 November 2024 adalah waktu di mana masing-masing instansi harus sudah mengumumkan berkaitan dengan hasil seleksi administrasi P3K untuk gelombang pertama. Dan tentunya selamat ya bagi teman-teman yang lolos seleksi administrasi. Dan kemarin juga ada berita atau informasi menarik berkaitan dengan hasil seleksi administrasi ini. Jadi beritanya menyebutkan bahwa honorer bahagia gitu ya. Hampir semua daerah, hampir semua instansi honorernya bahagia atau senang. Kenapa? Karena ternyata para honorer ini kebanyakan bisa lolos seleksi administrasi. Contohnya di Kota Denpasar ya, yang membuka formasi lebih dari 4.000 formasi P3K dan pelamarnya juga lebih dari 4.000 pelamar. Para honorer ini ya, yang lolos seleksi administrasi lebih dari 3.800 dan yang tidak lolos hanya sekitar 150-an. Tentunya hal ini membuat bahagia dan gembira ya para honorer yang mendaftar P3K untuk gelombang pertama. Karena tentunya jika formasi yang dibuka dibandingkan dengan jumlah honorer yang lolos seleksi administrasi, jumlahnya maksimal sama, mereka dipastikan akan lolos atau diterima sebagai P3K. Jadi yang penting lolos seleksi administrasi dulu. Ini merupakan tahap awal di mana teman-teman honorer membuka jalan gitu ya untuk bisa diangkat menjadi P3K. Karena tentunya dengan jumlah formasi yang dibuka besar-besaran, peluang honorer di gelombang pertama semakin besar ya untuk diterima sebagai P3K. Dan untuk melihat hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan kabar baik ya untuk honorer calon P3K 2024 yang merebak di mana-mana ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya kabar baik untuk honorer calon P3K 2024 merebak di mana-mana. Full senyum. Kita coba bacakan ya. Denpasar. Jumlah pelamar P3K 2024 di pemerintah kota Denpasar, Bali sebanyak 4.054 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.899 peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi atau memenuhi syarat. Adapun yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebanyak 155 orang. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar, Iwayan Sudiana, dalam keterangannya menjelaskan, secara umum, rekrutmen P3K 2024 menyediakan 4.602 formasi, terdiri dari 4.111 tenaga teknis, 432 tenaga guru, dan 59 tenaga kesehatan. Dari 4.054 orang pelamar P3K 2024 yang telah melakukan resum terdiri dari 3.782 pelamar tenaga teknis, 219 pelamar tenaga guru, dan 52 pelamar tenaga kesehatan. Kemarin, Rabu 30 Oktober, secara resmi sudah diumumkan hasil seleksi administrasi, di mana setelah pengumuman ini akan dibuka masa sanggah bagi peserta yang dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat. Jadi kami menghimbau untuk memanfaatkan masa sanggah sebaik mungkin pada tanggal 2 sampai 4 November 2024 mendatang secara online. Ujar Wayan di Denpasar, Kamis 31 Oktober 2024. Sudiana mengatakan setelah nantinya masa sanggah dan jawab sanggah usai, tahapan selanjutnya yakni pengumuman pasca masa sanggah yang dilanjutkan dengan penarikan data final. Selanjutnya setelah penarikan data, kata dia, tahapan akan dilanjutkan pada penjadwalan pelaksanaan tes berbasis komputer atau CAT. Yang sudah dinyatakan lulus agar mempersiapkan diri untuk tes CAT. Yang belum lulus seleksi administrasi agar memanfaatkan masa sanggah dengan sebaik-baiknya. Informasi valid tentang pengadaan P3K di Kota Denpasar hanya berasal dari BKPSDM, ujar Sudiana.
Perlu diketahui, di banyak Pemda jumlah honorer yang dinyatakan TMS sangat sedikit dibandingkan dengan yang lulus seleksi administrasi P3K 2024. Tentunya hal ini menjadi kabar baik bagi para honorer atau non-ASN di banyak daerah. Ya, jadi itulah yang berita atau informasi berkaitan dengan banyaknya honorer yang lolos seleksi administrasi atau memenuhi syarat pada saat proses seleksi administrasi. Tentunya jika sudah lolos seleksi administrasi, ya kita ulangi lagi, jika jumlah formasi yang dibuka dibandingkan dengan pelamarnya ini maksimal sama, maka bisa dipastikan bahwa yang lolos seleksi administrasi lah ini akan pasti diterima sebagai P3K. Yang penting teman-teman hadir pada saat proses seleksi kompetensi melalui CAT itu tadi. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.